Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Hilda Triyadi, NPM 1804041101, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mikro dan makroekonomi, manajemen keuangan syariah, dan tafsir ayat dan hadis ekonomi. Mengenai manajemen keuangan syariah, yang pertama ada konsep nilai uang, time value of money, and economic value of time. Time value of money artinya nilai waktu dari uang adalah konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang karena potensi pendapatan uang tersebut. Economic value of time adalah sebuah konsep di mana yang waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Economic value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periodik waktu. Yang kedua, hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank. Yang pertama ada likuiditas, adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo, atau kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Yang kedua ada solvabilitas, adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjangnya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Yang ketiga, rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Yang keempat, rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Yang selanjutnya, return, resiko, dan portofolio investasi. Return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investor dalam melakukan investasi. Yang kedua, resiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam berinvestasi, resiko dapat diartikan suatu potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga, portofolio adalah sekumpulan investasi yang dipunyai oleh perusahaan ataupun korporasi tertentu. Portofolio biasanya menggambarkan bahwa sebuah perusahaan merupakan salah satu atau bagian dari sebuah investasi tertentu. Portofolio sendiri dibuat untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi dalam sebuah investasi. Yang selanjutnya, surat berharga, kebijakan dividen, instrumen likuiditas bank syariah. Yang pertama, surat berharga atau commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau pengelolaan modal kerja. Yang selanjutnya, kebijakan dividen merupakan kebijakan yang menentukan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membayar dividen atau investasi kembali dalam aset operasi, sekuritas, dan membeli obligasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan perusahaan. Yang selanjutnya, instrumen likuiditas bank syariah. Adapun instrumen yang harus dilakukan bank agar senantiasa dapat tetap liquid, yaitu memiliki primary reserve, cadangan primer, yaitu dalam kas atau saldo yang ada pada Bank Indonesia atau bank lain. Yang kedua, memiliki secondary reserve, yaitu cadangan yang berfungsi sebagai penyangga primary reserve ditanam dalam bentuk investasi jangka pendek. Yang ketiga, mempunyai akses ke pasar uang. Yang selanjutnya, prinsip 5C dalam analisis pembiayaan. Yang pertama ada karakter, yaitu kepribadian dan watak calon debitur. Kemudian capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaannya. Yang ketiga, kapital, yaitu modal yang diperlukan sebagai ukuran persen dana calon debitur. Yang keempat, kolateral, yaitu agunan atau jaminan yang digunakan sebagai alternatif jaminan. Yang kelima, condition of economic, yaitu kondisi ekonomi calon debitur. Selanjutnya, monitoring dan pengawasan pembiayaan berdasarkan manajemen resiko. Selain menggunakan metode 5C, sebelum menggunakan pembiayaan kepada debitur, yang harus dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen, melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional melakukan kegiatan dan melakukan tugasnya, dan melalui laporan baik lisan maupun tulisan dari para penyedia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan tersebut. Mengenai mikro dan makroekonomi. Yang pertama, perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi.
Ekonomi mikro adalah aspek perekonomian dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Makroekonomi adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh seperti halnya jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Masalah utama dalam perekonomian, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ketidakstabilan perkembangan ekonomi, yang ketiga masalah pengangguran, yang keempat masalah inflasi, yang kelima masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi, yang keenam masalah ketidakseimbangan neraca, perdagangan, dan pembayaran. Selanjutnya tujuan kebijakan makroekonomi, yang pertama mengontrol laju inflasi, yang kedua meningkatkan pendapatan nasional setiap negara, yang ketiga menjaga stabilitas perekonomian, yang keempat membantu pemerataan distribusi pendapatan, yang kelima menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang, yang keenam membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional, yang ketujuh meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat, yang terakhir membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang selanjutnya pengertian dan sejarah uang. Uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sesuatu yang tersedia secara umum, diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Kriteria dan fungsi uang. Yang pertama kriteria uang. Apa sajakah itu? Yang pertama ada jaminan, kedua disukai umum, ketiga nilai yang stabil, 4 mudah disimpan, 5 mudah dibawa, 6 tidak mudah rusak, 7 mudah dibagi, dan 8 suplai harus elastik. Selanjutnya jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya yaitu uang logam dan uang kertas. Kemudian yang kedua berdasarkan nilainya yaitu uang penuh dan uang tanda. Yang selanjutnya berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya yaitu uang kartal dan uang giral. Yang selanjutnya berdasarkan kawasan ada uang domestik dan uang internasional. Mengenai tafsir ayat dan hadis ekonomi. Nah, yang pertama di sini saya akan membacakan ayat dan hadis tentang perintah mencari nafkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang selanjutnya yaitu mengenai hadis mencari nafkah. An Abi Mas'udi Ansari faqultu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqal muslimu nafaqatan 'alal ahli wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Yang artinya dari Abu Mas'ud Al-Ansari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan ia ikhlas, maka dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang riba dan sebab-sebab larangannya. Yang pertama ayat tentang riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum minar riba liyarbu fil amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulhikahumul mud'ifun. Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keriduan Allah, maka itulah
orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kisah Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Yang selanjutnya yaitu mengenai hadis pelarangan riba. An Abi Mas'ud qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalar riba wa makilahu wa syahidaihi wa kitabahu, yang artinya Ibnu Mas'ud menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang dipungut riba darinya, juru tulisnya, dan orang yang menjadi saksi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang pertama, karena Allah dan Rasul-Nya melarangnya dan mengharamkannya. Yang kedua, karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya. Yang ketiga, dengan melakukan riba, seseorang akan menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Yang keempat, riba menyebabkan putusnya baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang, sehingga riba cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin. Sekian penjelasan materi saya mengenai manajemen keuangan syariah, makro dan mikroekonomi, serta tafsir ayat dan hadis ekonomi. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.